Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh kapanpun dimanapun teman-teman menyaksikan video ini. Yes, dan di selamat channel- walaupun Anda berada di mana-mana. Iya, di channel saya. Black Magic. Maju dia amah, mi mata kina, namanya maju datang, mata pada mancing. Perkenalkan kembali lagi dengan saya Gus Bendesa di channel saya. Untuk saat ini ini jujur channel ini channel tongkrongan sebenarnya ya. Apa nama channelnya? Channel nama saya sendiri. Oh, Ya, karena korelasinya kita ingin mengambil semua tokoh-tokoh influencer yang emang benar-benar menjadi panutan anak muda. Di yang- Bali aja atau keluar juga? Untuk saat ini di Bali, Masih karena di Bali. kontekstualnya Bali is apa ya? Semua ada ya di Bali ya. Iya. Seni, budaya. Nggak bisa disamain sama iya, tempat lain iya, karena modernisasi. Bali itu unik. Yap. Ini untuk kali ini ya the one and only Mbok Dewi Pradewi. Is the one only. Mungkin belum ada yang Ya. berani tampil aja. Mungkin ada yang jauh lebih dari saya yakin. Tapi untuk saat ini tidak memungkiri adalah Mbok termasuk apa bilangnya ya? Bukan sok meninggikan ya, tapi tokoh muda, tokoh perempuan ya. Tokoh Ya, perempuan Sungkara ya, Sungkara masih diakui muda ya. Walau sebenarnya sudah di atas kepala 3. Tapi Mbok sangat ini kan, dalam artian tidak memungkiri bahwa Mbok tuh sudah dianggap sebagai panutan anak-anak muda. Benar. Apalagi Astungkara semoga, kalau saya sih doanya selalu dengan apa yang saya keluarkan, karya-karya yang saya keluarkan biar bermanfaat aja, itu dulu deh. Saya nggak berpikir itu bakalan booming atau berlebihan, terlalu hiperbol tuh nggak. Intinya yang pertama itu pokoknya apa yang saya buat biar bermanfaat dulu buat orang-orang di sekitar saya. Itu aja yang harus saya tekankan. Saya tidak berpikir ini akan booming, nge-boom. Saya anggap kalau misalnya toh itu nge-boom, toh itu booming, artinya itu diskon buat saya gitu. Lebihnya buat saya. Tapi paling tidak di awal yang ingin saya tekankan bahwa apa yang saya buat itu harus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Gitu. Dan tidak membuat sakit orang-orang di sekitar saya. ditebarkan dengan cinta kasih Mbok ya. Iya. Ya. Kita hidup karena cinta dan demi cinta. Iya. Wih, masuk banget. Itu kali kira-kira ya. Nah, sekarang berangkat dari pengalaman, artinya semua perjalanan kan nggak langsung di atas Mbak ya, seperti saat ini ya. Wis. Iya nggak? Kalau- Step by step. Kalau bisa saya bilang dari awal berkarir hingga akhirnya sekarang lumayan orang jadi tahu gitu. Kurang lebih sekitar 20 tahun. Ya, sekitar 20 tahun. 20 tahun. Kurang lebih. Lebih. Kalau boleh saya tahu, mungkin teman-teman juga ingin tahu sih, keberangkatan Mbok yang saat ini udah artis Bali ya, kerja di kantoran pegawai negeri, masuk pegawai negeri Enggak. nggak ya? Karena ini punya Ya, tapi di instansi kepemerintahan ya, Iya, masih ada kepemerintahan kaitannya. dengan kaitan. Nah, yang awalnya mau berangkat sebagai penyanyi, Mm-mm. seperti apa itu, Mbok? Apakah karena pada saat zaman Mbok ya, Mbok sekarang sudah di atas sekolah 3 ya, maaf Iya. dulu. Pada yang setahu saya, orang tua saya pun di atas kepala 3 baru 40-an sekian. Pada saat itu, zaman itu, orang tua pasti sangat menuntut anaknya untuk kerja kantoran, PNS, Ya. bukan Ya, benar. bukan gini ya, bukan hal yang ya, tabu menumpang lagi tindih ya, gitu. atau apapun. Memang Seperti apa tanggapan keluarga ketika mau malah memutuskan untuk ya, nyanyi. ya di dunia entertain lah. Sebenarnya awalnya nyanyi itu nggak kepikiran malah mau jadi penyanyi. Cuman awalnya itu gara-gara waktu saya ingat banget waktu itu saya TK kan, saya ngeliat temen saya itu kok dia bisa sih suaranya bagus gitu loh. Udah dia cantik, udah dia pinter, terus tambah lagi suaranya bagus banget gitu. Saya kok nggak bisa nyanyi sih gitu loh, saya mikirnya.
sama satu lagi dia bisa nari, kayaknya semua hal dia bisa gitu kan. Pokoknya ada teman saya waktu itu di TK, cuman gitu aja pikiran saya. Cuman kalau misalnya nyanyi itu baru kelihatan itu waktu saya SD. Diawali dengan saya dipanggil untuk memberanikan diri membaca puisi awalnya. Itu malah pertama. Karena sudah terbiasa ke depan, ke panggung gitu dengan baca puisi. Terus saya coba nyanyi kan kayak lagu-lagu wajib, kayak ada perpisahan di SD mana gitu. Saya diundang dah. Jadi di sana itu kita belajar mental dulu kan, mental tampil dulu gitu. Sebenarnya suaranya masih pas-pasan. Waktu itu saya bilang bagus banget sih, enggak. Agar demam panggung itu hilang Bener, gitu. jangan dengan sendirinya kan kita relax jadinya itu nyanyi. Awalnya bener dari sana, gara-gara saya lihat temen saya pinter nyanyi itu, akhirnya kebawa sampai SD saya masih pikirin gitu, dari lomba puisi, nyanyi, terus akhirnya di SMP ada PSR loh, Pekan Seni Remaja itu. Nah, di sana saya berkesempatan karena waktu saya SMP itu masih kesempatan buat orang ikut PSR itu sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kan modelnya kalau satu sekolah hanya boleh mewakilkan 2 orang. 1 atau 2 orang. Pasangan. Dan itu diseleksi dia ya. Itu pasangan tuh. Kalau dulu masih zamanku, berapa orang aja boleh ikut. Makanya saya bisa nyoba di sana. Kalau enggak mungkin waktu itu kan saya udah dikalahin sama senior saya. SMP itu saya baru mulai loh itu sebenarnya, baru mulai dari saya belajar betembang tuh kayak pupuh ginade, ginanti yang gitu, sejenis itu dulu. Habis itu ada PSR, saya nyoba gitu, saya ikut ekstrakurikuler vokal dong, saya beranikan diri, saya mau ikut bu gitu. Ngirim itu 10 orang, bayangin tuh 10 orang dari angkatannya si Sute, kakak kelas saya, Sute Afi itu, itu dia sudah kakak kelas saya, dia dikirim, Reza dikirim, ada teman saya banyak banget yang penyanyi waktu itu. SMP, cuman bersikeras saya harus bisa gitu, dapat juara. Dari SMP itu saya sudah mulai mencetak juara. SMP itu saya mulai dari pop Bali, pop Indonesia, sama keroncong. SMP. Makanya akhir-akhir ini sempat buat karya keroncong itu. Nah, ternyata bawaan dari kecil. Bener, karena rasa kangennya saya banget. Karena stop waktu SMP aja sampai keroncong. Karena di Bali SMA udah nggak ada keroncong rasanya lagi. Karena di Bali nggak ada orang ngekan lagu keroncong. Nggak ada yang biasanya gini, itu kayak komunitas aja yang suka gitu. Ketika keroncong itu dipakai komunitas udah aja termasuk masuk gitu. Jenis genre idealis tuh kalau keroncong di Bali ya, karena nggak belum semua awam bisa, masih awam banget. Ada segelintir orang masih yang mencintai keroncong gitu karena belum familiar banget, mungkin masih dianggap kuno gitu ya. Tapi sekarang udah banyak sih anak-anak muda yang menggarap keroncong, cuman di kontemporer gitu kan. Awalnya emang bener-bener dari SMP banget saya emang bener-bener suka keroncong, kidung kayak gitu. Akhirnya berkelanjutan karena merasa sudah dapat juara terus kan, jadi pede kan. Iya kan, kalau percaya diri, ini punya dikembangkan kemana juga, ini gitu kan. Nah terus waktu itu sampai akhirnya saya ngisi acara dari Banjar ke Banjar gitu. Sempat mau? Dari SMP siapa yang akan menyangka bahwa langkah dari sana ya? Enggak ada yang masih, bayangin aja itu dari Banjar ke Banjar emang dibayar? Enggak dibayar itu gitu. Dan waktu itu satu kejadian yang tidak bisa saya lupa sampai detik ini, dan karena dia saya akhirnya benar-benar maniak lombanya udah lagu komersil jadinya, karena kalau di sekolah ya cuman intern sekolah aja kan jadinya. Nah waktu itu karena dia ngelihat potensi saya waktu saya nyanyi di Banjar saya sendiri, dia kundangan ke sana. Dia juga jadi kayak pengisi acara hiburan di sana. Dia ngelihat potensi saya, besoknya dia datengin rumah saya, kenal sama orang tua saya, dan akhirnya kenal sama tetangga saya waktu itu. Tetangga saya ngajak dia sebenarnya ke sana. Saya dipaksa ikut lomba. Dari daftarin, dari bayarin, dari sampai nyiapin lagu, karena saya nggak tahu lagu Bali. Lagu Bali komersil waktu itu lagunya Sri Dianawati. Apa sih judulnya? Segara Madu, Beling. Lagu itu. Saya nggak tahu lagu Bali. Saya benar-benar nggak tahu lagu Bali komersil ya, maksud saya ya. Kalau lagu Bali cuman pakai di PSR kan semua pasti tahu. Cuma waktu itu saya nggak tahu benar, sampai kasih catatan. Untuk ngafalin itu ya? Untuk ngafalin itu, sampai didaftarin, sampai dibayarin, sampai saya dianterin technical meeting. Segitu baiknya teman saya, karena dia ngelihat potensi saya. Bukan karena nggak ada maksud apa-apa, orang dia kenal sama tetangga saya, orang tua saya gitu. Cuman karena dia ngelihat potensi, sampai saya merasa
kenapa sih dipaksa banget kayaknya saya ikut lomba gitu loh, sampai dijemput, sampai dianterin technical meeting. Tapi gara-gara waktu itu saya menang, dapat uang, lumayan, dapat pakai bayar sekolah gitu. Udah bisa bayar sekolah. Dari lomba-lomba itu, saya jadi happy gitu, senang. Akhirnya keterusan. Kebiasaan ya. Jadi keterusan. Di mana lagi ada lomba? Jadi waktu di lomba tuh saya punya seke gitu loh. Sekenya orang itu aja. Kalau ada lomba saya tahu ya, jak barengan ya, daftar barengan. Padahal sama Oh, kita kompak banget, nggak ada yang merasa kamu musuh saya, itu nggak ada. Sampai detik ini saya masih berteman sama mereka. Ini Dian Afi, Mira HDI, yang gitu, De Arya, Ari, Suto lagi kembali, Putri Bulan. Iya, Putri Bulan. Seke lombanya itu aja. Sampai detik ini kan. Dan nyatanya yang glow up ya itu semua. Iya, benar itu teman-teman saya semuanya. Jadi kalau misalnya ada lomba kita saling ngasih tahu. Nggak nutupin gitu. Saling ngasih tahu gitu. Jadi dia dikejar hadiahnya aja. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ingin naiklah sama-sama. Itu ya, Mbak ya. Iya. Pokoknya rezeki itu nggak bakal tertukar. Iya, benar. Rezeki itu nggak bakal yang tertukar. penting usaha, mau berbagi. Ilmu itu karena mungkin kita bawa mati, Mbak ya. Benar nggak? Kalau misalnya kita belajar sendiri, artinya yang kita pelajari kita bawa mati sendiri dong. Percuma dong, belajar buat apa gitu. Ketika kita artinya paling kasar ngomong, ketika kita meninggal pun, ketika kita udah mau berbagi ya, yang tersisa ilmu kita kan. Iya benar. Oh, berarti berangkat dari sana, Mbak ya? Iya, semuanya dari lomba-lomba. Dari lomba-lomba. Akhirnya jadi penyanyi aja karena saya menang lomba. Awal karir banget itu 2001, waktu saya baru kenaikan SMA kelas 1 waktu itu, waktu Bunga Tresno itu. Itu karena saya menang lomba. Karena ada band di Bali yang lagi ngadain lomba, terus saya menang jadi juara 1. Tawarannya adalah selain ada dapat hadiah uang, saya tuh berkesempatan untuk menjadi penyanyi pembuka bandnya, karena dia sering konser di seluruh Bali. Jadi kayak misalnya nih ada Widi Widiana, ada Bayu KW gitu, saya tuh jadi penyanyi pembukanya. Selain jadi penyanyi pembuka, saya juga dapat 1 lagu free dari mereka. Itu yang benar-benar membuka jalan karir saya. Di SMA waktu itu karena sudah lumayan dapat job keliling kemana gitu kan, akhirnya saya bayar sekolah sendiri, nyicil motor sendiri. Waktu itu dari nyanyi aja saya juga berpikir kok bisa aku jadi penyanyi gitu, saya pikir. Kalau dari dulu saya SD, saya benar-benar orangnya akademis banget. Saya tuh suka belajar. Kalau di SD tuh juara 1, 2, 3 ya 5 lah paling goblok gitu. Juara 5 tuh paling goblok dari saya di SD. Saya tuh tipe orang yang memang suka belajar, baca buku sih enggak, tapi nangkep bener apa yang dikasih tahu sama guru gitu. Akademis banget lah gitu. Akademis banget gitu. Enggak berpikir saya tuh bakal ke dunia entertain, enggak berpikir. Jauh sebenarnya. Itu cuma sekedar udahlah hobi, saya punya suara seperti ini, tante saya juga penyanyi, paman saya juga pemusik. Toh mereka juga akhirnya nggak benar-benar 100% jadi penyanyi dan pemusik gitu. Saya mikir, saya benar-benar konsen waktu di akademis gitu, bukannya di entertain. Tapi nggak tahu ternyata keadaan dan situasi yang membawa saya akhirnya saya harus bekerja menjadi penyanyi. Entertain. Dimana waktu itu memang keadaan yang benar-benar membuat saya harus bekerja. Saya tidak boleh berpangku tangan sama orang tua saya pada saat waktu saya SMA. Saya benar-benar nggak boleh saya minta duit lagi pokoknya. Saya harus mengurangi beban mereka. Karena waktu itu keadaan dan situasi yang membuat saya akhirnya seperti itu. Concern lah akhirnya saya dinyanyi. Konsekuensinya ada jelas. Saya akan ngantuk di kelas. Ngantuk di kelas. Karena udah pasti nggak memperhatikan pelajaran. Akhirnya tapi lulus juga sih. Lulus tapi mempengaruhi nilai. Tolak ukurnya perbandingannya sama yang terdahulu ya. Jauh banget. SMP mungkin 10 besar ya. SMA udah nggak pernah dapet apa-apa lagi. Akademis benar-benar turun banget waktu itu. Karena udah concern ya gimana caranya nyelesain sekolah, nggak sampai tinggal kelas, tapi saya bisa dapat uang. Berpikirnya udah seperti itu. Seluas open minded itu mau ya. Dan jujur SMA saya nggak punya waktu untuk bermain. Saya nggak punya waktu bermain. Justru orang malah untuk
anak muda SMA itu adalah masa emas dalam artian nakalnya Mbok ya. Iya. Habis-habisan sebenarnya di SMA ya. Nggak pernah dapat main. Mungkin bisa dibilang waktu SMA tuh ya masa orang pacaran kan lumrah ya. Iya. SMA biasa kan orang pacaran gitu. Ya SMA. SMA biasa pacaran, malah saya merasa pacar saya malah mutusin saya gara-gara saya nggak punya waktu. Karena sibuk sama pekerjaan. SMA gitu. Iya. Nggak pernah memang. Malam minggu itu nggak pernah. Nggak pernah malam minggu. Pokoknya buat kerja aja gitu. Karena kan memang sudah, kan saya udah bilang tadi SMA, saya punya cicilan motor. Gimana coba saya punya ya? Kan harus nutupin itu cicilan motor ya. Berarti emang dari eranya Mbok, wanita kayak wawancara saya sebelumnya, obrolan saya yang sebelumnya bersama beli kadek ungit di Sanur mengatakan bahwa zamannya nih ya, bahasa Bali Mbok ya. Zamannya nih ada sing lo ulap ken arto berano bener Mbok. Karena apa? Ya seperti Mbok ini. Udah tahu soalnya sendiri, ngerasain susahnya nyari duit gitu ya. Iya. Lagian juga lain ketika kita yang mendatangkan uang itu sendiri kayak punya kepuasan sendiri gitu. Mau dihabisin, mau diapain bebas gitu kan. Ketika kita gitu dia. Coba saya minta gitu. Berpikir kan ngabisin. Iya. Mana Raga harus ngide dong biar menit lah. Pasti ada pikiran gitu. Pasti. Termasuk saya anak manja nih Mbak aslinya. Ada masalah. Sangat ya untuk perjalanan yang sewah itu ya mungkin orang kan nggak kita akan menemukan hal yang ya. berbeda dan pengalaman yang berbeda dalam hidup ini. Maka dari itu kita pasti punya cara pandang yang berbeda karena kita punya pengalaman yang berbeda. Makanya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kasarnya saya nggak tahu rasanya jadi Mbok pun nggak tahu rasanya jadi saya. Iya benar. Tapi karena pengalaman yang berbeda lah yang membuat sudut pandang kita pun jadi berbeda. Makanya jangan pernah salah ketika orang menganggapmu salah, gitu kan? Iya, karena bawaan orang beda-beda ya. Gitu kayak apa ya? Alam bawah sadar kita. Iya. Kadang juga berpengaruh sama pengalaman yang kognitif gitu ya, karena udah kebawa ya. Nah, untuk lanjut lagi ke cara pandang Mbok bilang tadi, ketika mau memutuskan untuk bertato ini, ya kembali lagi ya kayak mau bilang karena kebiasaan mandiri dari kecil tidak memikirkan yang penting kita menjalani sesuatu yang kita suka, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yes, benar. Yap. Kalau merugikan diri sendiri mungkin nggak sampai sih ya. Ya pokoknya yang penting kita tanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi keputusan diri kita itu dulu kan. Yang harus kamu pertanggungjawabkan apa. Kita kan masih menganut budaya ketimuran nih. Dan budaya patriarki kita di Indonesia udah sudah bisa dibilang akut banget ya. Akut banget, keras banget bener-bener gitu. Tanpa kita kasar ngomong kita primitif, masih primitif kok. Tanpa kita sadari loh ya kan. Pelajaran SD deh kita balik lagi nih. Ibu masak di dapur kan. Ibu masak di dapur, bapak pergi ke kantor. Artinya perempuan di dapur aja. Nggak boleh kerja. Laki-laki artinya udah beda banget kan. Perempuan tuh nggak boleh tampil gitu. Kalau walaupun sekarang, makanya hal yang bikin saya masih terkejut sampai detik ini itu katanya udah ada kesetaraan gender. Sudah ada kita sama-sama laki-laki dan perempuan sudah boleh bekerja di area publik lah gitu, sudah bisa dipublish dimanapun, gitu, kapanpun dimana. Sekarang kan udah banyak pejabat perempuan juga. Tapi ketika kita mau mewarna rambut kayak gitu kan, mewarna rambut pakai tato gitu, terus apa bedanya? Apa bedanya dengan ketika perempuan mau pergi ke salon? Perempuan pergi ke salon buat apa? Buat cantik kan? Kalau saya mau bilang saya cantik dengan tato, apakah saya salah? Gampang aja kan? Pria pun gitu. Ya, pria pun gitu, mau tampan dengan cara apa gondrong, silakan. Kalau kamu menganggap dirimu tampan dengan rambut panjang, sama menganggap diri saya cantik dengan saya pakai tato, salah nggak? Kan ada orang mau cantik pergi ke salon. Ya udah kalau gitu, kalau kamu nggak mau cantik, nggak usah pergi ke salon. Kan saya boleh dong ngomong gitu. Ketika kamu nggak mau perbolehkan saya pakai tato. Yap. Ketika lelaki bertato pun, ketika lelaki mempunyai rambut gondrong, ke salon pun nggak ada yang protes kayaknya ya. Itu masih berarti tandanya belum ada penyetaraan gender sebenarnya.
Masih ada tumpang tindih berat sebelah ya Mbak ya. Kalau laki-laki ke salon perempuan biasa aja sih. Biasa aja sih. Tapi ketika saya mau cukur rambut saya cowok di salon cowok, Malah itu ditanya. semua matanya tuh mandang ke saya gitu. Nggak maunya cantik mungkin. Bukan, ini ngapain perempuan coba kesini mau diapain rambutnya ke saya dipelototin gitu. Kadang-kadang risih juga dong. Pesan biasa aja sih. Iya. Ya kembali lagi ke budaya ketimuran itu Mbak. Iya, itu dah dia gitu dah modelnya, budaya ketimuran tuh kayak gitu dah modelnya. Masih apa ya? Masih baliknya asalnya matanya udah saya gelek ganti deh ini kadang-kadang. Yang penting ya tanggung jawab, Tanggung dengan jawab, apa yang iya. sudah menjadi keputusan kita ya. Waktu saya bertato itu kan awalnya bertato banget nih. Gara-gara ngelihat saya awalnya cuma mau ngeset di internet hair tattoo. Yap. Ya kan? Karena saya biasa tuh gundul-gundul Iya, kayak gini kan. iya. Habis itu saya hair tattoo. Yap. Yang muncul tuh perempuan bule dong pakai hair tattoo tapi nyambung sama tatunya tato di punggungnya. Oh nyambung bentuk rambutnya. Jadi waktu itu saya bener-bener tak liatin, tak pelototin banget nih cewek. Kok seksi banget gitu. Oh my god, seksi banget, keren banget. Bener-bener saya saya harus pakai tato kayak gini nih. Seksi banget tuh, walaupun di belakang. Tato di belakang bisa dilihat tiap hari nggak? Enggak kan? Cuman punya kepuasan sendiri gitu. Iya. Ketika ngelihat fotonya yang udah jadi, seksi banget rasanya. Awalnya bener-bener saya dari sana. Waktu itu ngelihat dan akhirnya saya cinta sama tato. Saya ngelihat tato di punggung itu seksi banget. Karena awal tato saya itu kan di punggung. Yap. Terus akhirnya saya menambah tato ini gara-gara bayar kaul. Biar kaul. Bayar kaul S2 saya. Bayar kaul S2 karena nilai cum laude. Bahasa Bali sesangi. Waktu janjinya penelitian saya kan memang soal konstruksi stigma pada perempuan Bali bertato di Kota Denpasar. Janji saya kalau nilai saya cum laude, saya mau nambah. Kedua tangan saya. Sebuah keputusannya sangat saya pikirkan. Karena ini kan kelihatan udah ngomongnya udah kelihatan banget tuh. Tangan soalnya udah di tangan. Stigma yang dua, berangkatnya Mbok punya pemikiran stigma seperti itu yang menjadi paradigma jadi ya sekarang Mbok. Wih, wanita Bali, ada wanita Bali nih loh, tatoan, tapi berprestasi, tapi memiliki karya, tapi mempunyai argumentasi untuk apa yang dia putuskan dalam hidupnya. Iya, buat saya sih harus goal dulu karya kita ya. Kita harus punya sesuatu yang lebih Bisa dibuktikan, banget, yang benar-benar dibuktikan, yang yang konkret. benar-benar berkualitas, Ya, yang yang bisa konkret. kamu buktikan, yang bisa kamu pertanggungjawabkan, baru kamu nambah tato gitu. Dan tato itu sendiri harus kamu konsep gitu. Coba deh kalau hidup kita nggak kita planning, hidup kita nggak konsep, gak mungkin orang seneng lihat gitu loh. Gimana caranya orang seneng lihat kan itu? Yang bakal ngelihat tatomu kan nggak kamu sendiri gitu loh. Karena semua orang punya mata. Mbok pun ketika bekerja di instansi ini sebelumnya belum bertato ya, artinya bertato kelihatan belum. Belum, masih di belakang. Nah, ketika sudah di posisi Tapi yang saya nambah tato, saya izin loh sama atasan saya. oh Iya, atasan saya kan Pak Wagub. iya Yang ketua di sini Pak Wagub. Pak Wagub. Saya izin sama beliau. iya Izin sama beliau. dan mengizinkan. Cuman kan kalau misalnya kayak ngantor kayak sekarang saya tetap pakai baju panjang. Untuk Pak Wagub sih kayaknya nggak bakal Karena ada larangan karena beliau orang seni, karena beliau yang berangkatnya dari budayawan. Iya, dan dia tahu pokoknya setiap keputusan apa yang saya ambil beliau tahulah saya sudah memikirkan banget gitu. Dan saya Karena pasti pertanggungjawabkan. Yang saya tahu beliau logik dan ininya jalan beriringan, jadi nggak ada sih apalagi ruang lingkupnya di daerah pariwisata. Udah open-minded banget ya, berarti udah suratan takdir mau ya ini jalannya jadi gitu. seniman. Aduh, makanya Stokaro ya atasan saya baik semua. Iya, kata orang kok orang baik dipertemukannya sama orang baik. Benar. Orang baik akan ketemu sama orang baik. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik, artinya kita disuruh belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Wih, pas banget. Nah, kembali sekarang setelah obrolan tato ini, sekarang yang terdekat ada sebuah karya film ya, film Mbok sama teman-teman ya. Ya, Apa judul Dua Sisi? dua sisi. Dua Sisi itu apa itu Mbok? Ngambilnya dari buku tato yang baru saya luncurkan kan. Yap. Jadi hasil penelitian S2 saya itu kaulnya 2, nambah tato sama bikin buku. Yap. Dan ternyata dari tahun 2019 saya tamat,
baru 2021 ini saya baru bisa menyelesaikan buku saya. Akhirnya saya bayar kaul dan lunas hutangnya 2 tahun. 2 tahun baru lunas hutang. Berarti saya. film Dua Sisi ini menceritakan jadi visualisasi dari kehidupan Mbok, bukan? Bukan. Visualisasi dari buku. Kalau buku ini kan hasil penelitian. Penelitian kan nggak boleh meneliti diri Di sendiri. sendiri ya. Nggak boleh. Jadi informan tuh di luar dari saya sebenarnya bukunya. Karena nama penelitian biar dia di tengah-tengah, biar fair dan adil, kita tidak boleh meneliti diri kita sendiri. Berarti ini hanya bentuk implementasi aja, bukan benar-benar karakteristik Mbok ditaruh di film ini nggak? Berarti implementasi Di sana buku aja. soalnya di sana kan jadi ceritanya kan saya sebagai anak dan saya pro kontra sama bapak saya. Kalau aslinya saya sama bapak enggak, orang bapak saya pakai tato, dia nggak pernah ngelarang saya pakai tato. Yang ngelarang saya itu cuma ibu. Iya. Ibu saya. Kalau bapak enggak, karena bapak pakai tato. Di film ini sendiri saya bertengkar sama ayah saya. Ayah saya yang tidak setuju saya pakai tato gitu. Sampai ngainin bapak kopi sing dadi. Sing sudi gitu kasar. Sing sudi. Pokoknya apa yang saya perbuat itu selalu salah di matanya dia. Apapun itu saya nyari, nggak mungkin dah kamu sampai bisa nyari kerja sampai gituin sama ayah saya di film ini gitu. Iya. Bukan mencerminkan pribadi saya, enggak. Bukan. Tapi kebetulan Mbok dengan perawakan yang bertato dijadikan tokoh utama nih. Iya, karena kan visualisasi dari buku saya sendiri. Otomatis pemeran utamanya jadi ikut ke saya jadinya. Visualisasi dari Pokoknya ada nilai-nilai yang sangat luar biasa dalam film ini. Jadi bukan cuma lelucon belaka, nggak cuma ngangkat kehidupan orang di dalam buku saya, nggak cuma itu, tapi akan ada edukasi kecil sebenarnya mungkin dianggap remeh, tapi yang akan menjadi pemikiran ke depannya buat kita. Pokoknya saya yakin nggak bakal rugi nonton film ini. Iya. Yang tayang sebentar lagi Mbak ya. Ya, tanggal 7 Mei di Alaya. Tanggal 7 Mei di Alaya. Nah, soal edukasi ini Mbak. Ini ya pesan-pesan akhir untuk anak-anak muda, untuk para perempuan muda, karena ini tongkrongan anak muda nih Mbak sebenarnya. Tapi ini salah masuk saya ini di kantor waktu yang harusnya Soalnya jam kan kerja. mintanya paling cepat nih ketemunya di sini soalnya. Iya, karena kesibukan masih banyak Pak ya. Ini terima kasih banget tapi udah mau meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk edukasinya nih Mbak, para wanita-wanita yang mau memplanningkan bertato atau gimana? Iya, ini dah dia. Mbak punya gini ya, ilmu kebatinan ya? Bisa, belum saya nanya udah bisa. Biasa kan gitu, soalnya saya bertato dengan tanya pesan-pesannya, pasti pesan-pesan kepada orang yang mau memplanningkan dirinya bertato. Bukan sih. Udah hampir memplanningkan soal tato, tapi pertanyaan saya bukan itu. Apa itu? Ya, sekarang mungkin karena pergaulan Mbok pasti dari umur Mbok ke atas, jarang saya lihat Mbok bergaul dari umur Mbok ke bawah, karena dengan ya pola pikir Mbok yang udah melanglang buana ya saya bukan mungkin jadi ke bawah. Nah, yang terjadi sekarang nyatanya anak-anak muda, perempuan muda yang sudah bertato, mereka menyesal. Oke. Apa edukasi yang Mbok bisa kasih untuk tato yang mereka udah buat dan bisa menjadi suatu nilai plus dalam artian Mbok tadi sempat membicarakan sebelum kita ngobrol ini ya, buat sesuatu yang negatif menjadi positif ya, seperti orang putus cinta modelnya. Gimana ketika putus cinta kita tuh bisa membuat diri kita kreatif, membangun diri. Nah ini itu udah kembali dengan artian para perempuan muda Bali yang sekarang seumuran saya kan berumur 23 ini, ya 23 ke bawah. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan film yang sebenarnya kita garap ini. Dua Sisi ini sendiri. Jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti kita. Jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti bahwa kita tuh benar. Sekarang kita anggap diri kita benar nih. Orang lain apa harus ngikutin kita benar? Enggak usah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengalaman kita kan beda. Karena pengalaman yang beda akhirnya membuahkan hasil sudut pandang kita pun jadi berbeda, kan gitu.
Sebenarnya di film Dua Sisi ini kenapa judulnya Dua Sisi, harapan dan pesan di dalamnya adalah ketika kamu melihat sisi yang pertama dari orang tersebut mungkin tidak baik menurut kamu, coba kamu lihat di sisi yang lain. Siapa tahu ada sisi yang jauh lebih baik dan bahkan jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Itu pesannya sebenarnya. Artinya ketika kamu punya kekurangan menurut orang, sekarang perbaikin dong. Bukan malah kamu terjerumus dalam hal yang dibilang jelek sama orang. Misalnya gini nih, Tatu cewek nakal nih, lantas semua jadi cewek nakal. Itu artinya mengorbankan siapa? Satu, melegitimasi orang yang bilang kamu nakal. Yep. Kalau kamu bilang malahan kamu ngikutin omongan orang itu, kan malah jelek jadinya. Iya, Ya, malah kan? justru kita menunjukkan apa nih orangnya, ya benar. Nah itu. Iya nggak? Artinya saat kamu bilang negatifnya di mana? Di sini, oh dia nakal, keluar malam atau apa? Coba menggali potensi diri di sisi mana kamu bisa tampil lebih berkualitas dan satu lagi tidak menyakiti orang lain. Iya. Itu harus jadi catatan banget. Biar nggak nyakitin perasaan orang. Tapi jadinya, secara tidak gitu kan. langsung, ini kan mau bilang kita lihat dari segala sisi ya. Dari segala Ya, sisi. tidak menyakiti orang lain. Tapi secara tidak langsung punya pemikiran loh kita. Kita ingin membuktikan ke dia. Membuktikan. Ya, membuktikan ke dia tuh udah bikin ngasih rasa sakit sebenarnya ke dia. Iya nggak? Nggak, paling tidak jerah dan Iya. menyesal. Kan itu- Paling tidak jerah dan menyesal. Oh ternyata dia nggak seperti yang kita pikirkan loh. Ada ternyata dia punya sisi baiknya. Di film ini kita menceritakan itu. Dia nggak dapat kerja nih, saya nggak dapat kerja nih. Kemana-mana saya ngelamar kerjaan nggak dapat loh saya. Tapi di sisi lain, walaupun saya tidak bekerja, walaupun saya dianggap jelek sama orang tua saya, tapi saya tetap berbakti sama orang tua. Nah, di film itu diceritakan seperti itu. Di sisi lain, ternyata dia dapat kerja, buka usaha sendiri dia. Dia punya potensi yang lain gitu, yang dia gali dalam dirinya sendiri gitu. Karena dia sudah dicap tidak mungkin dapat kerja di kantoran karena dia pakai tato. Tapi di sisi lain dia bisa menggali potensi dirinya dengan dia buka usaha sendiri. Dua, dia masih memperhatikan orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit, bukan kakaknya yang memperhatikan, malah dia. Padahal dia selalu dicap jelek sama orang tuanya gitu. Loh, nyata-nyatanya Di sisi lainnya. ya nyata-nyatanya yang terlihat kalem, tatanan rapi, malah Sekolah tinggi-tinggi. iya loh, tapi mau sekolahnya kan Gitu. tinggi, S2. Ya karena tadi saya bilang saya suka belajar. Saya buat Suka saya belajar dan- akademis itu penting banget. Suka belajar dan Suka belajar. ya S2-nya itu suka belajar dan tadi karena sakit hati. Jangan ya dibilang. Oh iya. Nah, kembali. Itu belum pernah tak bahas loh di channel manapun. Iya, ini dibahas sekarang Oke. berarti. Jadi Kenapa? sebenarnya Karena- pas banget buat anak muda Iya, tuh. ini karena orang tuh Iya. sangat menghindari bahwa rasa sakit tuh nggak perlu kita bagi. Salah sebenarnya. Ya sebenarnya. Iya nggak? Oke, kamu mengingatkan saya jadi benar-benar. Biasanya soalnya kalau di masa-masa remaja gitu orangnya labil nih. Iya, sangat. Ya kan? Sangat labil gitu. Benar, ngerasain kok. Cuman kalau saya sendiri saya nggak pernah mau menyakiti apalagi menjerumuskan diri saya ke arah negatif gitu. Saya nggak pernah mau seperti itu. Kalau dari dulu pokoknya saya harus jadi orang gitu. Dari SMA saya sudah menanamkan diri saya harus jadi orang. Saya tidak boleh memberatkan orang. Saya tidak boleh terlalu berpangku tangan sama orang pokoknya gitu. Jadi ketika waktu itu saya putus cinta, hal yang saya ambil bukan saya menjerumuskan diri saya ngobat, saya minum, enggak. Saya malah berpikir kayak kan caranya pang raga lebih kan iya. Iya mutusin raga, jadi dia bikin saya sakit hati. Saya harus bisa menjadikan diri saya lebih baik dari dia. Saya harus jauh lebih baik dari dia. Kalau saya gitu orangnya. Jengah-jengah anak muani nih mau. Jadi waktu itu saya ngambil S2 itu karena saya habis putus cinta, saya harus mengambil hal yang positif. Saya harus bisa ambil S2. Saya akan buktikan saya punya karya habis ini. Habis S2 saya harus punya karya yang bisa dipergunakan oleh diri saya sendiri dan orang lain. Berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Pokoknya itu aja saya pikiran. Pokoknya ketika saya jatuh, dibikin jatuh sama orang, pokoknya saya harus bangkit, bisa jadi orang yang jauh lebih baik. Kalau saya sih gitu mikirnya. Bisa menjadi pelajaran ini. Bukan. Sangat pelajaran untuk anak-anak muda sekarang. Biasanya ya. kan orang tuh pasti pelampiasannya minum gitu kan, ke ngobat biar kamu lupa gitu. Ekstrim kita mengatakan, Bu.
bahkan depresi sampai bunuh diri. bunuh Mbok. diri ya. Baru-baru ini ada kan? Ada sebenarnya tuh buat apa ya, kok kayaknya nyiksa diri sendiri ya, kok padahal hidup ini tuh indah banget gitu. Iya. Padahal hidup ini kan untuk mencari kebahagiaan, walau sebenarnya kehidupan ini tidak pernah menjanjikan kita untuk selalu bahagia. Tapi satu hal yang kita ingat, di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih jatuh dari kita. Itu yang Sangat. kita lupa. Kita udah punya atap rumah, di pinggir jalan masih ada orang tua. Dan satu hal yang lontang-lantung bisa, di jalan. dan satu hal yang pernah saya baca gitu dalam satu buku yang dikasih sama atasan saya, yang saya nggak pernah lupa sampai saat ini dan yang selalu bikin saya kuat. Saat kamu merasa sakit, saat kamu merasa disakiti, artinya kamu lagi bayar hutang. Hutang. Hutang kita, karma kita yang jelek terdahulu. Karma. Jadi gitu ya. ketika kamu merasa sakit, artinya kamu sudah membayar hutangmu yang dulu. Artinya udah lunas. Sekarang kamu mulai dari kehidupanmu yang baru, dengan langkah yang baru, dengan planning yang baru. Buat saya sih seperti itu. Itu yang sering memuatkan saya ketika saya merasa jatuh, ketika saya merasa sakit, ketika saya merasa hilang. Saya anggap itu saya bayar hutang budi saya, karma saya yang dulu yang jelek-jelek. Sekarang kita mulai dengan hal yang baru lah gitu, yang lebih terplanning, lebih baik lagi. Itu yang buat saya kuat sih selama ini gitu. Nggak pernah sih Artinya saya tidak merasa, pernah menganggap diri sempurna dan sebagainya. enggak, tidak pernah. Sampai detik ini saya masih merasa ada orang yang jauh lebih di atas saya. Di atas langit masih ada langit. Iya, Saya di atas langit masih ada langit-langit. masih ada langit gitu. Ya, pokoknya walaupun kita orang sudah berada, orang bilang gitu, kamu udah berada di titik ini atau enggak, saya tetap pengen belajar. Saya pengen terus belajar. Karena hidup setiap ini, ada kesempatan kita belajar. sampai mati pun tidak akan pernah Stop belajar. tiada henti-henti untuk belajar. Iya. Kita kata orang tua yang pernah saya dengar mengatakan, mati pun kita belajar untuk mati. Belajar untuk mati, belajar mengikhlaskan orang yang kita tinggal. Ya kan? Ya sampai detik ini sih saya masih belajar. Saya masih ingin menempuh S3. Oh, Masih lanjut lagi. pengen, saya masih Doktor, pengen dokter. belajar, masih pengen. Kalau boleh tahu, mau apa sih ininya, jurusannya apa? Fakultasnya Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya Kajian Budaya di Universitas Udayana negeri. Wih. Targetnya emang nyari negeri. Saya dulu waktu ngambil S1 kan karena tuntutan pekerjaan waktu itu. Kalau waktu itu saya kerja sambil kuliah. Kalau S2 ini benar-benar passion saya banget gitu. Waktu S1 kan ekonomi saya ambil karena waktu saya kerja di finance. Amburadul sih sebenarnya jurusan yang saya ambil. Karena itu udah tadi, pokoknya saya anggap ya, apa aja yang ada di depanmu gitu, kamu dihadapkan dengan apa, pelajarin aja gitu. Nggak bakal ada ruginya ketika kamu mau belajar. Saya bilangnya jurusan saya di awal itu saya ngambil IT, saya ngambil desain grafis, saya ngambil PR di pariwisata, terus saya sempat ngambil ekonomi, saya belajar yoga, semuanya kepake kok. Desain grafis saya bisa pakai bikin desain cover kaset saya dulu. Di sini juga perlu desain di kantor, bisa saya pakai. Iya, benar. Terus apalagi yoga kepake. Kan saya ngajar yoga. Iya. Sekarang misalnya, oke belak-belakan aja ya, ini gaji di kantor kepotong. Event, nggak ada orang berani bikin event. Iya. Yang biasanya hampir tiap hari saya dapat event, sekarang event cuma 3-2 kali aja Apalagi sebulan. dengan kondisi pandemi seperti ini. Cuman hidup harus terus, ya kan? Ya. Kebutuhan pokok Inovasi itu, harus ya kan? didorong, Sekarang- terus makanya saya berpikir, kepake juga ilmunya yoga. Saya ngajar yoga sekarang, Oh, dapat duit kan? iya, Jadi semua yang kita pelajari itu nggak ada ruginya. iya Karena kepake, se- membantu banget ternyata gitu. belajar, ketika kita mau belajar dari segala arah, rezeki pun akan datang dari segala arah. Amin. Iya nggak? Sekarang benar-benar pas. Benar banget ya, pas banget Mbak, ya. Iya. Nah, untuk tato ini identik perokok, peminum. Oh benar. Nah, Ya, iya ya, benar. Deman memunya. Yes. Ngayuyut, kasar di Bali nak orang ngayugek gitu kan. ada tuh. Nggak salah juga ya. Nggak salah kok dong. Coba lihat kalau misalnya menjalan uli di trotoar sedang nak minum-minum, sedang nak ngerokok, misi dia tato. Mau disalahin enggak? Saya enggak nyalahin. Nggak nyalahin. Kembali lagi ke diri kita. Iya. Kamu mau membuktikan dirimu sebagai siapa kan itu? Dengan apa? Dengan apa? Bagaimana? Dengan siapa? Pak. Ya kalau saya sendiri enggak, saya bukan perokok, enggak bisa ngerokok. Buat saya kok ngerokok tuh malah pengaruh ke suara ya.
Kan saya nyanyi soalnya juga. Bukannya itu malah bikin nafas pendek ya? Buat saya ya. Iya. Kalau sedangkan penyanyi itu kan perlu nafas panjang ketika ngambil lagu, biar nggak terlalu banyak ngambil nafas gitu. Saya sih nggak ngerokok, nggak bisa saya ngerokok. Kalau untuk minum? Kalau minum, saya bukan peminum. Saya bukan peminum, tapi saya menghargai orang yang memberikan saya minum. Cuman saya ngelihat tempatnya juga, saya lagi di acara apa sih? Kalau ulang tahun teman, orang lagi ulang tahun, dia lagi happy kok, masa kita nggak ikut merayakan? Tapi tidak untuk mabuk. Jadi saya menghormati gitu ya, paling cuma Ya, kali gitu aja. When, where, gitu jadinya ya. Di mana, kapan, sama siapa? Gitu. Dia mengundang kita pasti berharap kita datang. Masa kita nggak hormatin sih? Iya. Gitu. Karena kita kan hidup di Indonesia ya, budaya ketimuran saling menghormatinya dengan cara itu. Bersahabat, berteman. Ya, buat saya sih Berarti itu. inilah ingin meluruskan bahwa ternyata tidak selalu identik tato itu dengan minuman dan banyak rokok. kok jangankan teman-teman saya yang para cowok, pria, lelaki, bukan perempuan aja, bukan wanita ya, banyak yang justru bertato hidup mereka sehat Oh ya. pagi jogging, minum air putih Guru-guru terus. yoga tuh banyak tak pakai tato loh. Guru yoga disuruh ngerokok sama minum nggak mungkin, nggak bisa naik kakinya ke bawah. Pengaruh banget itu, pengaruh Iya. banget. Nafasnya jadi pendek sih ketika ngerokok ya. Pengalaman teman-teman yang saya tanya gitu, memang sih jadi kayak mau lari aja ngos-ngosan jadinya. Iya, apalagi yoga Gitu. karena nahan nafas. Harus kan sekian detik harus tahan nafas gitu kalau yoga. Karena kan dia belajar pranayama juga kalau yoga. Pranayama. Pengaruh soalnya kalau misalnya ketika kita ngerokok gitu. Iya. Kalau minum ya segitu aja. Jadi cuman sekedar menghormati gitu aja sih jadinya. Gitu aja. Terima kasih nih Mbak atas Sama-sama. edukasi semuanya, pesan-pesan Mbak untuk Intinya biar anak-anak muda bermanfaat sih ya. gitu aja. Karena yang saya lihat Mbak hanya menghadiri acara-acara yang kontekstualnya serius Mbak. Terkadang yang terlihat seperti itu. Jadi kebawa seriusnya. Iya. Aduh. Padahal sebenarnya kalau misalnya ngobrol biasa nggak seserius ini sih wajah saya. Saya itu masih agak. Tadi santai. Enggak. Saya masih suka slangy, saya masih suka happy, masih Iya. suka bercanda-bercanda. Kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri. Yes. Iya. Tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, pesan-pesan terakhir mau buat ya para wanita lah ya, ini mewakili dari seorang Mbak Dewi Pradewi yang Pesan. tato banyak, prestasi banyak juga, dan bisa membuktikan diri bahwa diri itu mampu, bisa, dan berhasil sampai saat Ya. ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hidup ini kan memang untuk belajar ya, belajar. Jangan pernah merasa puas sampai di sini. Saat kita merasa puas, artinya kita sudah merasa menang. Kalau buat saya sendiri, sangat mudah mencapai kemenangan itu sendiri. Yang paling sulit adalah ketika kita harus mengendalikan diri kita untuk tidak terlalu larut di dalam kemenangan itu sendiri. Buat saya sih itu. Ya, boleh tepuk tangan. Quotes of the day in kantor apa? Itu nggak ada replay loh ya. Nggak ada catatan dulu. Nggak ada. Ya, terima kasih banyak Mbak Dewi Pradewi meluangkan waktunya Yes. untuk anak muda yang sering buang-buang waktu seperti saya. Guys, enggak dong, ini bukan buang waktu namanya. Ini Apa tapi namanya? namanya quality time. Ya. Ya, Ngobrol yang mungkin akan menjadi referensi ke depannya untuk jadi yang lebih baik. Iya, Stungkar. Karena pada dasarnya semua orang ingin menjadi dirinya yang terbaik, Benar, pasti. ingin menjadi yang terbaik di versinya sendiri ya nggak Iya. Mbak? Bener ya? Nggak usah pakai role orang lain. Iya, betul. Karena kan orang lain nggak tahu seberapa kemampuan kita. Baik buat kita, belum tentu baik buat mereka. Ya, Pas. mungkin seperti itu. Oke, selamat siang. Terima kasih juga sudah mau kesini. Iya, sayang, terima kasih Semoga sudah. menginspirasi. Saya yang terima kasih udah mau meluangkan waktu, Mbak. Yes. Ini jujur ini baru kenal loh nih. Tapi Mbaknya sudah se-welcome ini ya. Mungkin itu bedanya antara orang yang serius dengan seorang entertain. Kalau orang entertain biasanya gampang ngomong. Oh gitu ya. Ya. Habis kerjanya ngomong aja. Kalau entertain tuh ngomong Emang- aja. Tapi ngomong dengan bukti loh, Mbak. Oh gitu. Iya. Ya pokoknya apa adanya aja lah gitu. Iya, yang penting kita bahagia di
di jalur kita dan Iya. tidak merugikan. Jangan lupa bahagia dan jangan pernah pura-pura bahagia. Iya, karena pura-pura bahagia butuh tenaga yang banyak. Jadi, Ya pokoknya terima kasih atas Iya, sharing-sharingnya ya. iya, Buat bisa, teman-teman terima yang kasih nonton, jangan lupa like, subscribe, comment, and share tentunya YouTube channelnya. Channel saya Gus Mendesa. Oke. Gus Mendesa. Sukses Selamat- ya. Terima kasih. Tes dulu. Tes. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh kapanpun dan dimanapun teman-teman menyaksikan video ini di channel saya. Lihat, cahaya kena boleh duri. Terus, nyaman kita sudah kita baca.